kita breakdown dulu ya. Di hari Jumat kemarin ya. Tanggal 19 ya. 19 nih ya, tanggal 19 candle. Kita mau trading di tanggal 19 ini. Jadi anggap ini belum ada ya. Ini sebenarnya yang live semalam, yang kemarin saya live udah saya bahas. Jadi di hari ini kita cari entry sell karena biasanya sell ya. Biasanya kita cari bearish. Kenapa? Semalam udah pas live udah saya jelasin ya. Di sini ada rejection candle daily. Oke. Lalu kita pengennya dia dulu ke area sini, ke fair value gap daily. Ya kan? Fair value gap daily ini kan fair value gap. Jadi harapan kita itu pengennya dia di hari ini turun. Nah, ke area fair value gap daily baru trend follow trend bullishnya. Karena memang ini biasanya masih bullish ya, masih bullish, tapi kita nggak ada salahnya cari sell di hari ini gitu. Oke, karena apa? Karena ya tujuannya ke internal daily ini kan eksternal, ini internal. Oke, jadi itu narasinya seperti itu, naratifnya seperti itu. Jadi di sini kita cari apa namanya, cari entry sell. Oke, nah di H1 dulu lah, kan daily H1 lalu cari konfirmasi M5. Konfirmasi konfirmasi yang menandakan kita harus udah bisa cari sell di sini harus apa? Yang kedua, CSD di temprima 1. CSD di temprima 1 itu sebagai satu syarat kalau harga itu kita anggap udah trennya berubah, tren di H1-nya. Oke. Nah, di sini udah ada CSD di H1 ya. Nah, ini kan CSD di H1 di hari Kamis. Yang mana ini candle 2 ya, ini ya. Di hari Kamis, candle 2 ini di dalam rejection ini udah ada CSD H1. Oke, CSD H1. Pelan-pelan ya, kita ulang pelan-pelan. Oke, jadi eh, terbuka syarat untuk kita cari sell di area ini. Kita jangan mandang ini dulu ya, ini kan anggap belum terjadi, ini karena udah terjadi ya. Oke, jadi kalau ini nggak ada CSDH1, kita nggak bisa cari sell di sini. Kita harus cari next candle hari selanjutnya. Oke, jadi karena ini udah ada CSDH1 di hari Kamis, di hari Jumat, kita kan tradingnya next day kan. Apa respon hari ini kita tradingnya next day, hari ini, hari selanjutnya ini, yang mana ini hari Jumat. Oke, anggap ini kan belum ada sebenarnya kan, harusnya. Oke, setelah itu tugas kita apa? Cari konfirmasi entry di time frame lebih kecil M5, di M5 atau M15 atau M3. M15 pastikan dia ada liquidity yang sudah di sweep seperti itu. Nah, coba kita lihat apakah kita bisa dapat entry di sini. Kalau teman-teman ingat pas saya live semalam yang saya dapat entry sell itu udah dapat ya entry RR minimal RR 1 banding 1 kita udah dapat seperti itu karena kita nggak bisa memprediksi harga ini bukan nggak bisa memprediksi ya kita nggak bisa mengantisipasi itu harga akan kemana, akan ke atas atau akan ke bawah gitu. Tapi dengan setup yang kita bakukan, SOP yang udah kita bakukan, kita akan mempunyai landasan kenapa kita entry walaupun harga itu nggak merespek setup kita, tapi minimal dia dapat lah 1 banding 1 pas live kan saya ada ingat saya ada share ya. Nah ini ya yang saya pas live trade semalam kemarin di hari Senin hari Jumat. Nah dia udah dapat 1 banding 1 nih, 1 banding 1 berapa pips ini 27 sampai sekitar 22 ya kan 50 pips. Oke, udah sesuatu yang udah bagus sekali yang bisa kita dapatkan. Ini kan udah break even walaupun dia naik ya. Ini udah bagus sekali. Ibaratnya kalau trading di akun funded 50 pips di bawah 100, 50 sampai 100 pips itu udah bagus sekali. Dan seperti yang saya bilang berkali-kali, di akun funded kita nggak perlu entry, nggak perlu profit banyak-banyak.
Oke, nggak perlu profit banyak-banyak, yang penting konsisten. Kalaupun banyak-banyak itu akan sulit karena kan ada rules eh, PC ya, profit konsisten, nggak perlu. Jadi 50-100 pip itu udah angkat aja, ambil. Yang penting setiap hari kita dapat setup yang membuat kita pede untuk masuk, yang membuat kita pede untuk masuk, jadinya membuat akun kita grow gitu. Oke, baik lagi ke sini ya, yang dimana kemarin kita dapatkan. Nah, kita pindah ke saya pindah ke M5 coba ya. Nah, di sini ya, saya dapatnya setelah jam 6. Oke, kita tandain jam 6. Jam 6 ke atas itu jam waktu kita trading ya. Kenapa jam 6? Karena ini pembukaan candle H4 setiap 4 jam kan, jam 6 ini. Nih, oke. Jam 6, jam 2, jam 2 ini London, sesi London. Nah, jadi jam 6 ini kita tinggal cari entry sell gitu. Oke, paham ya? Ya udah, dapat nggak dapat, ini karena udah terjadi ya. Teman-teman bisa lihat setup-setup kita yang kemarin-kemarin. Ya dia terkadang merespon jauh, terkadang SL, terkadang iya seperti ini kena BE, habis itu naik seperti itu. Coba teman-teman lihat di sini. Nah, saya dapat entry-nya itu setelah di sini ya, kemarin yang sell di sini. Nah, setelah jam 6 saya dapat entry-nya di sini. Kenapa? Ya, ini konfirmasi seperti yang saya bilang. Dia di sesi London atau di candle H4 jam 2. Ini kan jam 2. Ini jam 2, ini jam 6. Oke. Sama seperti yang daily tadi. Di candle H4 jam 2 ini cari konfirmasi pembalikan arah. Ini kan ada CSD di sini. Jadi sebenarnya setupnya itu sama aja, cuman dia disamakan time frame besar, time frame kecil. Nah, di daily kita perlakukan sama, di time frame M5 perlakukan sama juga. Lihat, ini ada konfirmasi M5 pembalikan arah. Oke, di sini juga ada fair value gap. Nah, jadi saya entry-nya kemarin di sini. Entry sell di sini. Nah, SL tetap di sini kan, protected high. Nah, ya, dapat 1/1, sekitar 67 pips. Nah, target TP kan sebenarnya 1/2, cuman kan berkali-kali saya bilang 1/1 itu udah break even, atau kalau kalau maupun close semua pun nggak masalah ya, karena ya kadang kita nggak bisa hindari, nggak bisa apa namanya, nggak bisa antisipasi harga mau kemana. Yang penting tugas kita apa di market ini, tugas kita menangkap pergerakan gitu, mengikutin big trader kita tangkap. Ini udah intinya ada konfirmasi full apa namanya, konfirmasinya. Sabar, ada konfirmasi, ada fair value gap, pullback, entry. Terserah dia mau kemana. Bisa aja ya gagal seperti ini. Ini ya ibaratnya kita dikasih rezeki lah. Kita bisa set break even, baru dia terakhir akhirnya terbang ke atas. Ya kita nggak tahu, nggak bisa antisipasi. Cuman teman-teman kalau bisa silakan apa namanya ya, backtest atau apa metode ini. Ya seringkali memang dia harusnya, harapan kita kan tadi seperti ini. Nah, turun ke bawah. Karena kenapa? Karena kita harapkan kita harapkan dailynya hari Jumat itu turun. Nah, terbentuk candle bearish seperti ini. Bentuknya candle bearish seperti ini. Nah, ya pada akhirnya dia akan terjadi seperti ini, ya udah biarin aja gitu. Anggap aja yang ini jangan mengganggu psikologis kita. Paham nggak? Ini jangan mengganggu psikologis kita. Jangan gara-gara terjadi hal seperti ini ke atas gini, kita udah ganti metode atau nggak percaya lagi dengan metode ini. Saya udah dari tahun 2018 berganti-ganti metode,
misalnya profit loss ganti metode, profit loss ganti metode. Itu selamanya kita akan berada di dalam pencarian gitu. Udah saatnya lah, maksudnya udah saatnya kita disiplinkan metode. Walaupun dia terjadi seperti ini, dia masih bisa ngasih profit 67 pips, 67 pips. Teman-teman lihat aja di TikTok. Di TikTok itu 30 pips, 40 pips, para signal provider itu pun disuruh disuruh angkat. 30 pips angkat, 40 pips angkat, 50 pips angkat. Kita sebenarnya target kita atau RR1/2 itu 120 pips. Nah, walaupun 1/1 amankan dulu. Ya udah, gitu seperti itu. Paham ya kira-kira? Yang penting seperti itu aja. Daily H1 H1 cari syaratnya tadi di sini syaratnya CSD H1 M5 konfirmasi entry-nya. Ingat konfirmasinya di atas jam 6. Kenapa di atas jam 6? Ini pembukaan candle H4. Oke. Nah, ini kita mau entry di jam 6 ini pun harus ada syaratnya di time frame M5 ini syaratnya perubahan struktur juga di antara di jam 2 sampai jam 6 CISD. Nah, ini kan candle H4-nya jam 2 yang ini. Yang ini. Nah, kan sama seperti ini. Coba. Nah, ini. Sweep candle jam 2, sweep candle jam 22. Harapannya kita di candle jam 6 ini terjun gini kan. Harapannya sama kan, sama kayak di daily tadi. Tapi itu kan hanya harapan dan kita bisa melakukan aja. Maksudnya apa? Kita hanya bisa menjalankan yang menjadi harapan kita. Kalau dia tidak sesuai harapan ke atas ini ya udah diriin aja gitu, nggak ada masalah gitu. Yang penting kita bisa dapat harian, setiap hari bisa dapat profit, seperti itu aja. Nah, kalau seringkali seperti ini nggak ada konfirmasi setelah jam 6, nggak ada konfirmasi, nanti dia ada konfirmasi di jam 8.30. Pokoknya setiap ada di atas jam 6 sampai habis market, sampai jam 12 lah ya, nggak usah sampai habis karena saya pun trading nggak sampai di atas jam 12, sudah nggak trading lagi. Seperti itu. Sampai jam 12, jam 11 lah. Saya terus-terusan cari konfirmasi gitu. Cari konfirmasi. Ya kalau nggak ada, ya nggak trading. Kalau ada, ya trading SL atau TP. Seperti itu. Nah, coba teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman entah gagal atau nggak pede entry di sini, atau nggak dapat lah, kelewat lah, atau bisa dibilang. Lihat di sini, jam 8.30, pembukaan New York session, sesi New York. Lihat, apa yang terjadi? Kan ada konfirmasi lagi, CSD kan? Nah, ya udah, tinggal teman-teman mau masuk atau enggak. Pokoknya kita cari sell, nggak peduli. Kita nggak akan cari buy. Walaupun di sini dia naik ini kita nggak akan cari buy karena ya ini karena udah terjadi ya. Gampang ngomong kenapa nggak buy bang? Kalau buy di sini kan bisa profit gede. Ini karena udah terjadi. Kalau sebelum terjadi kita apa bisa nebak harga akan ke atas ini, tebak-tebakan. Karena kalau teman-teman dilihat di H1, daily H4, kenaikan ini nggak ada ngambil liquidity di template besar. Seperti itu. Nah, lihat. Lihat di sini ada konfirmasi kan? Konfirmasi ini menjadi protected high, yaitu tempat SL. Lihat, kalau misalnya teman-teman entry di sini, close candle atau anggaplah pullback dikit baru entry. Lihat, SL sini ya, protected high. Nah, dapat nggak? Lihat di sini. Nah, nah, dapat lagi kan? RR1/1. Nampak nggak? Ya, RR1/1. Sekitar 53 pips. 53 pips dapat break even, dia naik lagi. Kena stop loss atau break even lah. Terus dia turun lagi. Ya, seperti itu. Intinya kalau kita disiplin dengan metode itu, RR1/1 aja udah dapat. Lihat guys, 1/1, 1/1. Ya, jangan lupa break even. Kita harapannya tetap 1/2.
walaupun ini udah kena ya 1:2 tapi kena SL duluan. Kalau yang mengharapkan ke sini pasti udah kena SL. Tapi kita tetap disiplin. RR 1:1 break even seperti itu. Ya, anggaplah kita entry di sini ya ketika pullback. Ya, kalau musim entry di sini ya cuman siapa tahu ya kan. Ya entah oke lah, entah lah ada yang buat layer pertama entry di sini, baru plotting di sini buat layer. Nah, dapat banyak lah. Tapi saya nggak sarankan lah. Kenapa nggak saya sarankan? Karena nggak akan membuat akun teman-teman konsisten. Coba aja lah di backtest. Kenapa? Karena seringkali memang sampai saat ini, memang kok di kondisi ini dia turun ya, dapat banyak profitnya kalau teman-teman buat layer. Tapi kalau sekali kena SL, ya banyak juga seperti itu. Oke, jadi intinya di hari Jumat tetap overall profit ya. Ini semalam saya juga udah live trade di sini. Yang malamnya saya nggak live trade. Oke, situ aja. Mudah-mudahan pahami lah ya bagi teman-teman yang nanya tadi kayak bang apa, kayak bang ini bang Mikro, dia pengen belajar kali dan minta buku. Jujur aja kayaknya nggak ada ya bukunya ini, nggak ada dijual, nggak ada dibuat. Mungkin ada yang mungkin saya bisa buat tapi nggak ada waktu. Dan kalaupun dibuat isinya tetap itu juga bang. Yang di sini juga ada udah saya jelasin semua. Tinggal tinggal apa tugasnya abang? Tugas abang-abang tinggal nonton videonya. Kalau nggak ngerti ditanyakan gitu. Misalnya bang tempat entry di mana? Bang bias hari ini apa gitu. Nah seperti itu. Jadi kalaupun ada bukunya, nggak nggak apa ya, nggak maksimal juga, nggak ada artinya juga. Ya sama aja isinya seperti ini, sama aja artinya seperti ini. Nah, sini udah saya jelasin semua. Cuman memang kalau cuman membaca ya nggak pasti nggak paham. Makanya saya bilang terjun langsung di market. Kalau nggak paham, screenshot tanya seperti itu. Oke, itu aja ya. Video kali ini semoga bisa menjelaskan atau membuat membuat semoga bisa membuat pencerahan lah untuk teman-teman yang pengen belajar metode ini. Sebenarnya sangat simpel, tapi ya perlu dipelajarin disiplin. Ini awalnya aja terlihat susah, tapi kalau misalnya udah dipelajari ini sangat-sangat simpel dan tugasnya buka apa namanya? Walaupun terlihat sangat simpel, kita menunggu setupnya itu agak membosankan, tapi di balik itu akan hasilnya akan maksimal lah, akan bagus lah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.